dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Berbicara soal produktivitas, para pelaku UMKM yang harus terus bergerak cepat. Tentu mereka juga membutuhkan konektivitas yang stabil sekaligus hiburan untuk tetap recharge di tengah kesibukan. Karena itu kalau mau produktivitas aman plus hiburan non-stop tapi tetap hemat, ada yang spesial untuk pengguna Telkomsel Halo. Yaitu penuhi kebutuhanmu dengan ragam paket dari Halo Digital Deals, mulai dari Netflix Mobile, YouTube Premium, HBO Max, hingga Spotify. Aktivasi paketnya dengan mudah melalui aplikasi My Telkomsel atau mengunjungi telcel.id/halodeals untuk informasi selengkapnya. Dan selanjutnya kita sambut peserta kedua yang akan presentasi di hadapan para panelis. Berawal dari keprihatinannya terhadap kurangnya pemanfaatan bambu di sekitar tempat tinggalnya, Adang Muhyiddin mendirikan usaha yang ia beri nama Virageawi Indonesia, sebuah usaha yang mengolah bambu menjadi karya seni bernilai tinggi. Pria lulusan S2 Jerman ini mengolah bambu menjadi berbagai karya seni seperti biola, gitar, bass, drum, hingga berbagai bentuk lainnya. Produk karya pria asal Bandung Barat ini juga tidak hanya memikat konsumen di dalam negeri, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional seperti India, Jepang, Romania, hingga Inggris. Baik para juragan, ini salah satu alat musik modern, gitar yang kami produksi di Virageawi Indonesia. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Adang Muhyiddin sebagai founder dari Virageawi Indonesia. Jadi Virageawi Indonesia dalam bahasa Sunda sih hanya bambu. Kami ingin menyentil masyarakat, ini bambu, ini cuma bambu, tapi menjadi produk yang luar biasa, ada nilai ekonomi kalau ada kreativitas dan inovasi. Dan ini background saya di teknik ilmu logam. Kemudian setelah saya ikut master, menyelesaikan kuliah saya master saya, kemudian saya bekerja di Kronos Internasional di Leverkusen di Jerman. Tapi dalam hati saya selalu saya ingin pulang ke Bandung, pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena saya ingin mengabdikan di Indonesia. Saya ingin punya usaha di Indonesia. Tahun 2005 saya pulang ke Indonesia dan saya bikin usaha yang bergerak di dalam bambu. Saya membuat gitar bambu, bass bambu, biola bambu, drum bambu, dan saya pun membentuk grup musik namanya The Bamboo Essential, dan ini sebagian besar anak-anak parkir, tukang parkir di jalanan. Saya berangkut mereka dan mereka alhamdulillah sekarang udah tampil di beberapa negara di Eropa dan Asia juga. Bukan hanya alat musik yang kami buat, tapi berbagai produk ada di sini, ada speaker, ada jam tangan juga, dan kami juga ke kuliner juga, kita buat kayak sistik dari rebung, kemudian dari daun bambu juga, ke fashion juga, jadi kita semua riset ke produk bambu. Dan ini perkembangan usaha kami, ada produk, ada perform, kemudian paket edukasi, dan ada juga ke event, dan itu track record kami para juragan ada di lampiran di feedback di proposal tersebut. Pertumbuhan kami di 45%, terus profit kami rata-rata di 40%. Kebutuhan kami podcast YouTube, kenapa? Karena kami punya sekitar 120 inovasi produk yang ingin kami bagikan ke masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi alternatif para masyarakat, terutama yang kurang beruntung, karena kami selalu konsen ke para penyandang disabilitas, ibu-ibu single parent, dan juga anak-anak jalanan, seperti itu. Penjualannya sekarang gimana? Kalau penjualan sekarang banyak para BUMN, jadi kebanyakan sih untuk B2B. Oh, B2B. Tapi sekarang mulai Januari 2026 ini kita mulai ke marketplace, mulai ke B2C. Ya. Jadi dari banyak kategori yang Bapak jual nih, penjualan volume paling tinggi adalah instrumen musik, terutama gitar. Kalau setelah COVID itu di kerajinan. Oke. Tapi berapa sekarang, persen, Pak?
Kalau setelah COVID kita di 80% itu di kerajinan. Oh. Kalau sebelum COVID itu hampir 90% di musik. Tadi udah ditanyain Pak Reno, mungkin itu saya hanya ingin meng-underline. Jadi yang sekarang banyak untuk kerajinannya ataupun produksinya ini lebih pada kerajinan ya, Betul. bukan pada alat musik. Untuk alat musiknya ya menurun, tapi untuk yang performnya itu semakin meningkat. Right. Dan pelatihan edukasinya, yang banyak meningkat. Ya, jadi sebetulnya kalau mau dilihat itu sudah jalan. Ini adalah ide yang baru yang udah pernah diproduksi, tinggal dilihat bagaimana untuk perkembangan berikutnya itu yang belum terpikirkan sekarang gitu. Iya kan, artinya alat-alat musik ini sekarang agak menurun. Ya. Yang gede ada performingnya dan juga ada keinginan untuk melakukan podcast, studio musik dan sebagainya. Kebetulan itu salah satu target kami. Jadi 2026 ini kami ingin buat studio musik itu kita udah direncanakan. Karena kan kami itu kebanyakan itu mereka banyak para pemusik yang ingin berlatih di tempat kami. Itu sih. Jadi itu memang ada nilai ekonomi juga buat kami. Baik, Ada satu hal yang unik yang saya mau share. silakan Coach. Speaker ini, QC-nya, orang yang bilang ini go atau no go adalah bisu tuli. Can you imagine deaf? Bisu tuli. Dan dia paling jago untuk mengatakan bahwa ini lolos atau tidak lolos. Iya. Dan itu saya bilang, kok bisa? Betul. Itu rupanya kayak Spider-Man atau pakai apa gitu. Pakai tangan untuk mengetahuinya. Iya, tangannya Dan sangat benar hasilnya. Nah itu unik lah, unik. Interesting, thank you. Oke, baik, kita tutup sesi tanya jawab kali ini, dan Pak Adang tentu nanti panelis juga yang akan menentukan apakah mendapatkan tambahan sebesar 250 juta itu atau tidak. Kita nantikan, dan saat ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kami ingin produk ini bukan hanya dikenal di Indonesia, tapi bisa dikenal di mancanegara. Karena produk bambu Indonesia sangat luar biasa dan sangat bernilai sekali. Padang perlu menggandeng lebih banyak lagi edukator-edukator yang bisa mengendorse produk-produk yang sudah digunakan atau sudah dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan saya percaya apa yang dilakukan sekarang akan terwujud di tahun 2030 nanti, punya edu wisata bambu di Bandung. Keren banget. Kayaknya hari ini capek ya, lumayan juga. Soalnya aku seharian udah meeting online, nasi box juga udah selesai, pelanggan juga udah pulang semua. Kayaknya butuh refreshing ya. Yah, kok buffering sih? Kan aku mau me time sambil nonton. Ini kuotanya masa udah habis? Padahal aku baru isi kemarin. Kenapa? Kok infonya juga ngulangin sih? Katanya udah habis. Iya nih, kan aku baru isi kemarin. Tapi kok kuotanya udah habis? Nah ini nih aku mau kasih tau kamu. Sekarang aku udah tahu paket kuota yang nggak habis-habis. Nih paket Telkomsel Halo Plus 250.000. Kuota datanya mulai 300 giga. Ada kuota roamingnya juga 3 giga. Buat nanti kita liburan. Yang paling penting konektivitasnya lancar banget. Nggak cuma kuota gede. Di sini kita juga dapat benefit bebas biaya berlangganan bulanan Prime Video. Selain itu bisa pilih bebas langganan Netflix atau Spotify. Asik kan? Dapat telepon 500 menit dan 500 SMS juga loh. Pas banget buat koordinasi supplier resto ayam kuali kita. Wah, menarik banget. Kalau gitu kita langganan Telkomsel Halo Plus 250.000. Gimana tuh caranya? Untuk daftar Telkomsel Halo atau info selengkapnya bisa kunjungi website tsel.id/daftarhalo atau kunjungi Grapari terdekat. Wah, beneran lancar banget. Kalau gini, aku kan jadi semangat lagi untuk beraktivitas. Apapun aktivitas harian dan hiburan digitalmu, pastikan koneksi tetap terjaga.
Dengan Telkomsel Halo Plus 250.000, bisnis lancar, hiburan pun tanpa hambatan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.